Di sebuah desa di tepian sungai di mana udara masih bersih dan alam masih berbicara, hiduplah seorang pemuda bernama Baridin. Ia adalah anak dari seorang petani miskin. Dan hidupnya sederhana, tetapi ia memiliki hati yang begitu besar. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia akan pergi ke sungai untuk mengambil air dan setiap sore, ia akan pergi ke sawah untuk bekerja. Di sanalah di tempat yang sama ia bertemu dengan Ratminah. Ratminah adalah putri tunggal dari seorang lurah yang kaya raya dan dihormati. Ia memiliki kulit seputih pualam, rambut sehitam arang dan wajah secantik bidadari. Namun ia juga dikenal karena sifatnya yang sombong, sikapnya yang angkuh dan cara bicaranya yang dingin. Ia selalu berjalan dengan kepala tegak, seolah-olah dunia ini adalah miliknya. Ia selalu dikelilingi oleh para pembantu, dan ia jarang berbicara dengan orang-orang miskin seperti Baridin. Namun di mata Baridin, Ratminah adalah sebuah bintang yang bersinar terang. Sebuah mimpi yang begitu indah, sebuah cinta yang begitu murni. Cinta Baridin untuk Ratminah tumbuh dengan perlahan, seperti pohon yang tumbuh dari benih. Ia tidak peduli pada kekayaan atau status sosial. Ia hanya melihat keindahan dalam dirinya, yang ia yakini ada di balik sikap dinginnya. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika ia bisa berbicara dengannya, jika ia bisa menenun cinta mereka, jika mereka bisa hidup bahagia selamanya. Ia menyimpan cintanya dalam hati, tetapi ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah. Ia harus mencoba. Ia harus membuktikan bahwa cintanya tidak sebanding dengan uang. Dengan hati yang berdebar kencang, ia memutuskan untuk melamar Ratminah. Ia tidak punya perhiasan mahal atau kain sutra, tetapi ia memiliki bunga-bunga liar yang ia petik sendiri. Sebuah ukiran kayu yang ia buat dengan tangannya sendiri. Sebuah simbol dari ketulusan dan kerja kerasnya. Ibunya yang miskin tetapi bijaksana, memeluknya dengan erat. "Pergilah nak," katanya. "Tunjukkan pada mereka bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan uang." Dengan hati yang penuh harap dan tekad yang kuat, Baridin pergi menuju rumah Ratminah. Tidak tahu bahwa hatinya akan segera dihancurkan berkeping-keping. Langkah Baridin terasa berat saat ia mendekati rumah Ratminah. Halaman rumahnya yang luas, dihiasi dengan bunga-bunga yang rapi dan patung-patung batu yang mahal, terasa begitu asing baginya. Rumahnya yang megah, dengan ukiran-ukiran rumit di dinding dan atapnya yang tinggi, terasa seperti sebuah istana yang terbuat dari emas. Baridin, yang terbiasa dengan kesederhanaan, merasa sangat kecil. Ia menelan ludah, memantapkan hati, dan mengetuk pintu kayu yang besar. Seorang pembantu rumah tangga membukakan pintu, dan ia memandang Baridin dari atas sampai bawah dengan tatapan sinis. "Ada urusan apa kau di sini?" tanyanya dengan suara dingin. Baridin dengan suara bergetar menjelaskan niatnya. Tak lama kemudian ayah dan ibu Ratminah keluar. Ayah Ratminah adalah seorang pria yang bertubuh besar, dengan wajah yang keras dan mata yang dipenuhi dengan kesombongan. Ibunya adalah seorang wanita yang tinggi, dengan rambut yang rapi dan mata yang dipenuhi dengan kebencian. Mereka memandang Baridin seolah-olah ia adalah seekor tikus kotor. Baridin, dengan hati yang berdebar kencang, menjelaskan niatnya. Ia menceritakan tentang cintanya pada Ratminah, tentang mimpinya untuk menikahinya, dan ia menunjukkan bunga-bunga liar yang ia petik sendiri, dan sebuah ukiran kayu yang ia buat dengan tangannya sendiri. "Aku tidak punya apa-apa selain cinta yang tulus," bisiknya. "Aku akan mencintai putri Anda seumur hidupku." Ayah Ratminah tertawa. Tawa itu terdengar seperti suara guntur yang menakutkan dan itu membuat hati Baridin bergetar. "Cinta?" katanya dengan suara yang dipenuhi dengan penghinaan. "Kau pikir putriku bisa hidup hanya dengan cinta?" "Putriku hanya pantas untuk seorang pria yang kaya, yang memiliki emas dan tanah, yang bisa memberinya kehidupan yang layak. Kau hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Kau hanya membuang-buang waktuku." Ibu Ratminah juga ikut menghinanya. "Pergi dari sini," katanya dengan suara yang dingin. "Jangan pernah kembali." Tak lama kemudian Ratminah keluar. Ia memandang Baridin dengan tatapan dingin dan ia tertawa. Tawa itu adalah sebuah pisau yang menusuk jantung Baridin. Ia merasa bahwa harga dirinya telah hancur berkeping-keping. "Kau pikir kau bisa mendapatkan cintaku dengan kesederhanaanmu?" katanya, suaranya terdengar seperti pecahan kaca. "Kau hanya membuang-buang waktuku. Aku tidak akan pernah mencintai seorang pria miskin sepertimu." Kata-kata ini terasa seperti racun yang menyebar di seluruh tubuh Baridin. Ia tidak lagi melihat kecantikan Ratminah. Ia hanya melihat kesombongan dan kekejaman. Dengan hati yang hancur, ia menundukkan kepalanya, mengambil bunga-bunga dan ukiran kayunya, dan ia pergi. Ia berjalan kembali ke rumahnya.
dan setiap langkahnya terasa seperti mengangkat beban berat. Ia tidak peduli pada air matanya yang mengalir deras. Ia tidak peduli pada rasa malu yang ia rasakan. Ia hanya peduli pada rasa sakit yang luar biasa yang ia rasakan di hatinya. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah, dan amarah itu berubah menjadi sebuah keinginan untuk membalas dendam. Ia bersumpah bahwa ia akan membuat Ratminah menyesali semua yang telah ia katakan. Hati Baridin dipenuhi oleh amarah dan dendam. Ia tidak membuang waktu dan ia tidak kembali ke rumah Mbok Wangsih. Ia meninggalkan desa, berjalan tanpa tujuan selama berhari-hari. Mencari seorang teman yang ia kenal, seorang pemuda yang dikenal karena pengetahuannya yang dalam tentang ilmu-ilmu gaib, khususnya ilmu pelet. Nama pemuda itu adalah Gemblong. Ia tinggal di sebuah gubuk terpencil, jauh dari keramaian desa. Dan ia memiliki mata yang begitu dingin, yang seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwa seseorang. Baridin menemukan Gemblong di gubuknya. Ia duduk di sebuah tikar yang lusuh, dan ia terlihat sangat tenang. Baridin menceritakan semua yang terjadi padanya, tentang cintanya yang tulus, tentang penolakan yang kejam, dan tentang penghinaan yang ia terima. Ia memohon pada Gemblong untuk membantunya. "Aku mohon Gemblong," katanya, "berikan aku sebuah ilmu yang bisa membuat Suratminah jatuh cinta padaku. Aku akan melakukan apapun." Gemblong mendengarkan dengan sabar. Ia melihat kegelapan di hati Baridin, dan ia melihat bahwa pemuda ini telah berubah dari seorang pria yang tulus menjadi seorang pria yang dipenuhi dengan dendam. "Aku bisa membantumu." Pada saat yang sama ketika Baridin menyelesaikan mantranya di tepi sungai, di rumahnya yang megah, Suratminah merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia sedang duduk di kamarnya merapikan rambutnya yang panjang, ketika tiba-tiba sebuah perasaan yang aneh dan begitu kuat menyerang hatinya. Itu adalah sebuah perasaan yang tidak bisa ia kendalikan, sebuah dorongan yang begitu kuat sehingga ia tidak bisa menolaknya. Ia merasakan jiwanya seperti ditarik oleh sebuah tali tak terlihat, ditarik oleh sebuah kekuatan yang tidak ia kenal, sebuah kekuatan yang membawanya langsung ke arah Baridin. Ia tidak peduli pada kerudungnya yang jatuh, ia tidak peduli pada sandalnya yang ia tinggalkan di belakang. Ia hanya punya satu pikiran di kepalanya. Baridin, ia harus menemukannya. Ia berlari keluar dari rumahnya yang mewah, meninggalkan para pembantu dan orang tuanya yang memanggil namanya dengan suara khawatir. Ia berlari melewati sawah. Ia berlari melewati hutan, ia berlari kemanapun, mengikuti dorongan aneh yang memandunya. Ketika ia menemukan Baridin di tepi sungai, ia tidak merasakan malu atau angkuh. Matanya yang dulu dingin kini dipenuhi dengan kegilaan dan cinta yang begitu kuat. "Baridin!" teriaknya, suaranya parau karena kelelahan. "Aku mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpamu." Suratminah yang begitu sombong dan angkuh kini menjadi seorang wanita gila yang tidak berdaya. Baridin yang melihatnya, menyadari bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan yang mengerikan. Ia telah mengambil kebebasan seorang wanita, ia telah mengambil harga dirinya, dan ia telah mengubahnya menjadi budak cinta yang tidak nyata. Sejak saat itu, hidup Baridin dipenuhi dengan penderitaan. Ia melihat Ratminah yang begitu putus asa, dan ia merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia tidak lagi merasakan cinta padanya. Ia hanya merasakan iba dan penyesalan yang mendalam. Ia melihat Ratminah yang begitu menderita, dan ia menyadari bahwa ia telah menciptakan sebuah monster. Ia mencoba untuk menjauhinya, tetapi Ratminah akan selalu menemukan cara untuk mengikutinya. Ia akan berteriak, ia akan menangis, dan ia akan memohon cintanya. Baridin merasa bahwa ia telah menjadi tahanan, terperangkap dalam sebuah penjara yang ia buat sendiri. Ia tidak bisa melarikan diri dari bayangan Ratminah. Ia tidak bisa melarikan diri dari kesalahannya sendiri. Rasa bangga yang sempat Baridin rasakan kini digantikan oleh kekosongan yang membekukan. Ia telah memenangkan pertarungan, namun dengan cara yang membuatnya kehilangan segalanya. Suratminah, sang bunga desa yang angkuh dan sombong, kini mengemis cintanya, tetapi Baridin tidak merasakan kemenangan. Sebaliknya, ia merasa muak dan jijik pada dirinya sendiri. Cinta yang ia inginkan tidaklah seperti ini. Ia tidak menginginkan seorang wanita yang kehilangan akal sehatnya, yang menjadi budak dari sebuah mantra. Pemandangan Suratminah yang gila, dengan rambut kusut dan tatapan kosong adalah sebuah cerminan dari kehancuran yang ia ciptakan. Keberadaannya menjadi sebuah pengingat konstan akan dosanya. Dimanapun Baridin pergi, Suratminah akan mengikutinya. Ratapan dan teriakan cintanya yang gila menjadi melodi yang menghantui Baridin. Dalam sebuah momen yang sunyi, Baridin memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Ia bertemu Suratminah di tepi sungai,
dan ia menatapnya dengan tatapan dingin. Tatapan yang tidak lagi mengandung cinta, tetapi sebuah penolakan yang tegas. "Pergilah," katanya, suaranya parau. "Aku tidak mencintaimu." Surat Minah yang mendengar itu menjadi lebih gila lagi. Namun Baridin tetap tidak bergeming. Ia telah membuat pilihan, dan ia harus hidup dengan konsekuensinya. Surat Minah, yang terperangkap dalam obsesi, tidak bisa menerima penolakan itu. Ia terus memohon cinta yang tidak akan pernah ia dapatkan. Ia mengikuti Baridin kemanapun ia pergi, menjadi sebuah bayangan yang menghantui, sebuah pengingat yang menyakitkan akan kesalahannya. Baridin, yang melihat penderitaan yang ia ciptakan, merasa bahwa ia telah menjadi tahanan dalam sebuah penjara yang ia buat sendiri. Ia tidak bisa melarikan diri dari bayangan Surat Minah, dan ia tidak bisa melarikan diri dari penyesalannya sendiri. Dalam keputusasaan Baridin berlari. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia hanya ingin melarikan diri dari Surat Minah. Ia berlari sekuat tenaga, tidak melihat ke belakang, tidak peduli kemana ia akan pergi. Hatinya berdebar kencang, dan setiap napasnya terasa seperti api yang membakar paru-parunya. Ia mendengar suara Surat Minah yang memanggil. Suaranya dipenuhi dengan keputusasaan yang gila. "Baridin, jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, bukan mencintaimu." Namun suara itu tidak lagi terdengar seperti cinta, melainkan seperti jeritan dari neraka. Ia sampai di tepi sungai yang dalam dan deras. Sungai itu yang menjadi saksi bisu awal cintanya, kini menjadi saksi akhir hidupnya. Ia tidak punya pilihan, ia harus menyeberang. Ia melompat ke sungai dan ia mulai berenang. Ia berenang sekuat tenaga, mencoba untuk sampai ke sisi lain. Surat Minah, yang terperangkap dalam obsesi, tidak ragu-ragu. Ia melompat ke sungai dan ia mulai berenang. Namun ia tidak sekuat Baridin. Ia tidak peduli pada bahaya, ia hanya peduli pada satu hal. Baridin, arus sungai begitu kuat. Dan ia mulai kelelahan. Kau tidak bisa berenang dan ia mulai tenggelam. "Baridin, aku mencintaimu," teriaknya, suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. "Kau yang menyebabkan semua ini, aku mengutukmu." Ia mengucapkan kutukan itu dengan napas terakhirnya, dan ia menghilang di bawah air. Pada saat yang sama, Baridin yang sudah sampai di tepi sungai merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Kulitnya menjadi penuh dengan luka, dan ia merasakan sebuah penyakit yang mengerikan merayap di seluruh tubuhnya. Itu adalah kutukan Surat Minah. Ia tidak bisa melarikan diri. Kutukan itu akan menghantuinya selamanya. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar karena sakit. Ia memandang ke sungai, dan ia melihat bayangan Surat Minah yang dulu begitu cantik dan kini begitu mengerikan. Ia menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia telah kehilangan perang. Ia telah mendapatkan balas dendam yang ia inginkan, tetapi ia telah kehilangan segalanya. Sejak saat itu, hidup Baridin dipenuhi dengan penderitaan. Tubuhnya yang dulu kurus kini dipenuhi dengan luka-luka yang menganga dan membusuk. Sebuah kutukan yang lahir dari amarah dan penyesalan. Setiap napasnya terasa seperti api yang membakar paru-parunya. Dan setiap sentuhan pada kulitnya terasa seperti 1000 jarum yang menusuk. Ia tidak bisa makan, ia tidak bisa tidur, dan ia tidak bisa melakukan apapun selain menanggung rasa sakit yang tak tertahankan. Ia menghabiskan hari-harinya di tempat tidur, memikirkan apa yang telah ia lakukan. Ia merasa bahwa ia telah melakukan sebuah dosa yang tidak bisa diampuni. Ia melihat putranya yang dulu begitu tulus dan sederhana, kini menjadi seorang pria yang hancur, baik secara fisik maupun mental. Ia sering menangis dalam diam, tetapi Baridin terlalu sibuk dengan penderitaannya sendiri. Ia merasa bahwa ia telah menggunakan ilmu hitam untuk memanipulasi perasaan seseorang, dan ia telah menghancurkan hidupnya sendiri dan kehidupan Surat Minah. Ia meninggal, tubuhnya dipenuhi dengan luka dan jiwanya dipenuhi dengan penyesalan. Ia dimakamkan di dekat sungai yang sama di mana ia pertama kali bertemu Surat Minah. Sungai yang sama di mana ia mengakhiri hidupnya. Kisah mereka diceritakan dari generasi ke generasi sebagai sebuah peringatan. Baridin dan Surat Minah keduanya mati tanpa pernah menikah. Sebuah akhir yang tragis untuk sebuah kisah yang dimulai dengan cinta. Itu adalah sebuah kisah tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan, tentang balas dendam yang berbalik, dan tentang kutukan yang abadi. Kisah mereka adalah pengingat bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, dan bahwa balas dendam hanya akan membawa kehancuran. Maka apakah cinta ketika disakiti bisa menjadi kekuatan yang paling merusak? Dan apakah balas dendam pada akhirnya hanya akan melukai diri kita sendiri? Legenda mereka adalah jawaban yang menyakitkan untuk pertanyaan-pertanyaan ini.
sebuah kisah tentang kehancuran yang dimulai dari sebuah hati yang hancur. Jika Anda ingin mendengar lebih banyak kisah cinta tragis, legenda, dan cerita-cerita epik lainnya dari seluruh dunia, pastikan Anda subscribe ke channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi.